Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) dengan bangga mengumumkan pengukuhan Profesor Dr. Hajah Nila Kesumawati, MSI, sebagai guru besar dalam bidang statistika pendidikan. Pencapaian ini merupakan hasil dari dedikasi dan kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kampus yang berslogan "Melaju dengan Mutu" terus mengalami pencapaian, salah satunya bertambahnya guru besar. Pengukuhan dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, yang dilaksanakan di Gedung BSC Lantai 5 Universitas PGRI Palembang, Kamis tanggal 20 Februari. Turut hadir juga di antaranya Ketua PGRI Provinsi Sumsel sekaligus Rektor Universitas PGRI Palembang (UPGRIP) ASOK, Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI. Pembina BPH BPPGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr. Haji Ahmad Zulinto SPD, MM. Ketua BPH BPPGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH. Para Wakil Rektor, para Dekan, Senat Universitas PGRI Palembang, para Rektor dari berbagai perguruan tinggi serta para tamu undangan lainnya. Pada kesempatan tersebut, Rektor UPGRIP ASOK Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI, menyampaikan bahwa pada awal tahun 2017 saat memimpin UPGRIP dalam kondisi memprihatinkan. Jumlah guru besar hanya 1 orang. Lektor kepala hanya 13 orang. Lektor 66 orang. Asisten ahli 192 orang, dan tenaga pengajar 71 orang. Demikian juga dengan tenaga kependidikan yang mayoritas masih berlatar belakang lulusan SMA dan S1 dan 92% strata masih memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut, ia merasa terpanggil untuk melakukan berbagai upaya percepatan guna meningkatkan kualitas SDM UPGRIP. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan memfasilitasi tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan dosen ke jenjang S3, sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi kelembagaan kita. Selain itu kami juga fokus pada pendampingan untuk meningkatkan jabatan fungsional akademik, JEFA para dosen, sehingga dapat mempercepat pengembangan kompetensi dan kualitas pendidikan yang kami berikan. Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak, berbagai langkah strategis yang diterapkan telah menunjukkan hasil signifikan yang mencerminkan komitmen universitas dalam membina karir akademik dosen. Pada tahun 2025, 70% dosen Universitas PGRI Palembang sudah berada pada JFA. Rektor menambahkan, saat ini juga sebanyak 96 dosen UPGRIP sedang menempuh studi lanjut S3 di berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri dengan sumber pembiayaan berasal dari lembaga UPGRIP dan eksternal. Peningkatan kualifikasi akademik ini akan berdampak signifikan terhadap percepatan kenaikan JFA dosen, sekaligus memperkuat kapasitas institusi dalam menghasilkan penelitian bermutu tinggi, pengabdian kepada masyarakat yang relevan, serta menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global. Dengan 210 dosen yang memiliki JFA lektor dan 19 lektor kepala saat ini, diharapkan dalam 2 tahun ke depan Universitas PGRI Palembang dapat menambah setidaknya 5 guru besar dan 114 lektor kepala. Peningkatan ini akan menjadi kekuatan utama yang mendorong universitas untuk semakin berdaya saing dalam bidang akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih jauh, dalam 3 tahun terakhir, produktivitas publikasi dosen Universitas PGRI Palembang menunjukkan hasil yang sangat membanggakan. Tercatat, dosen telah menghasilkan 90 artikel pada jurnal internasional bereputasi, 10 artikel pada jurnal penelitian internasional, 1.520 artikel pada jurnal penelitian nasional terakreditasi dan 1.740 artikel pada jurnal penelitian tidak terakreditasi. Selain itu, kontribusi dosen dalam forum ilmiah meliputi 399 artikel pada seminar wilayah, 491 artikel pada seminar nasional, dan 492 artikel pada seminar internasional, dengan total 1,652 artikel yang telah terpublikasi dan memperoleh 10,821 sitasi.
Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dosen Universitas PGRI Palembang dalam membangun reputasi akademik yang kuat di tingkat nasional maupun global. Dan target kita pada 2027 yang akan datang, dengan berbagai persiapan dan capaian yang ada, kita optimis bisa menambah 5 profesor, bahkan 2 orang profesor mudah-mudahan 2026 nanti. Begitu juga di tahun 2027 kita telah memiliki 2. Dengan berbagai capaian ini, membuktikan bahwa UPGRIP sesuai dengan komitmen moto yang dimiliki yaitu, melaju dengan mutu. Tak lupa ia mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Nila Kusumawati, MPD atas capaian puncak karirnya sebagai seorang dosen dengan meraih gelar seorang guru besar. Senada dengan itu ucapan selamat juga disampaikan oleh Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani SHMH kepada Profesor Dr. Nila Kusumawati MPD atas capaian menjadi seorang guru besar. Apresiasi juga kami sampaikan kepada UPGRIP yang terus mendorong para dosen yang ada untuk terus meningkatkan karirnya. Kami dari BPHP BPGRI pada UPGRIP sangat mendukung, terangnya. Pembina PBHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Haji Ahmad Zulinto, SPD MM berharap capaian guru besar ini dapat menambah semangat bagi para dosen untuk terus mengejar karirnya dan BPHP BPGRI pada UPGRIP akan mendorong dan mendukung para dosen untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan berbagai peningkatan prestasi yang telah diraih oleh dosen, tentu akan sangat berdampak pada pembangunan generasi anak bangsa, utamanya di Kota Palembang. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Nila Kusumawati, MPD atas capaian yang luar biasa ini, urainya. Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Nila Kusumawati, MPD atas resmi dikukuhkannya sebagai seorang guru besar. Ucapan selamat juga disampaikan kepada UPGRIP sebagai kampus dengan capaian prestasi yang terus diraih. Semua capaian itu tentu tak terlepas dari semua peran sivitas akademika UPGRIP. Kepada Profesor Dr. Nila Kusumawati, MPD selamat sekali lagi atas puncak karir sebagai dosen, tapi ini bukanlah puncak karir untuk pengabdian. Kami berharap pengabdian terus dilakukan dalam rangka melahirkan anak bangsa yang profesional dan berkarakter. Profesor Dr. Nila Kusumawati, MSI yang didampingi oleh keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung baik keluarga hingga UPGRIP. Perjuangan di puncak karir dosen ini tentu melalui jalan panjang. Bahkan sejak 2010 lalu, karena untuk publikasi jurnal yang benar-benar bereputasi terkadang bisa menunggu sampai 2 tahun. Tapi luar biasa dengan dukungan semua pihak termasuk Bapak Rektor UPGRIP luar biasa yang terus mengumpulkan para dosen untuk terus melakukan percepatan. Tahu mereka ladak lulus di salah anggaran, bukan. Jangan gitu. Tidak banyak, itu sudah berbicara tingkat nasional. Berupaya kalau anggaran pendidikan di bidang yang seperti itu tidak boleh dikurangi. Dan Menteri sudah sepakat. Ya. Yang namun yang berdampak pada pendidikan, kesejahteraan dan hal yang untuk yang bisa menghambat itu tidak boleh dikurangi. Nah yang dikurangi itu yang kira-kira pemanfaatannya, misalnya rapat kerja yang mewah, itu kan cukup di tempat yang nah itu yang harus dikurangi. Jadi kita yakinkan pemerintah itu tidak akan sejauh itu membuat kebijakan mendampakkan diri pada bidang pendidikan. Tidak, solidar. Apalagi pendidikan dan kesehatan. Ya, solidar. Ya, sebab karena pendidikanlah maka dunia akan maju. Generasi. Ya. Saya kira demikian dan PGRI akan selalu berusaha memberikan masukan kepada pemerintah agar hal-hal yang penting di bidang pendidikan kita ingatkan kepada mereka bahwa ini seperti itu. Guru besar baru katanya ini ada target di 2026 ada penambahan lagi ya Pak? Gimana Pak? Kalau soal target memang tadi sudah aku sampaikan bahwa ini
yang kita target di 2024 sesungguhnya sukses, tapi SK-nya keluar di akhir tahun, akibatnya pengukuhannya di 25. Nah, 25 ini kita mulai minimal 2 yang kita masukkan, target 2026, rata-rata 1 tahun. Maka harapan saya di akhir 2026 itu 2 guru besar yang akan lahir. Karena sekarang sudah berada mereka pada posisi 550, kemudian sudah 2 tahun. Berarti mereka sudah boleh diusulkan untuk guru besar dan karya mereka sudah cukup. Tinggal lagi waktu 1 tahun itu. Jadi insya Allah di akhir 2026 itu pengukuhan kembali. Lagi kita 2026 nambah 2 ya, 2. Lalu di 2026 awal itu sudah ada usulan kembali, itu nyusul 3 guru besar. Jadi itu plotan untuk di 2027. Maka 5 dan 6 calon guru besar ini yang selalu kita lakukan pendampingan. Pendampingan arti kata yang pertama itu penyiapan persyaratan-persyaratan sebagai guru besar. Didampingi. Sekaligus tentu membutuhkan hal-hal untuk bisa meluncur ke jalan itu. Nah, hal-hal yang bisa meluncur ke jalan itu, universitas harus hadir dengan mereka, hadir mendampingi mereka agar tercapai guru besar. Jadi harapan kita di 2027 ketika aku insya Allah habis masa jabatan, akan aku serahkan universitas ini kepada orang yang ibaratnya menyerahkan bayi yang sehat. Guru besarnya mulai banyak dan doktornya paling tidak ada 200 doktor yang akan lahir ketika 2027 awal ini. Kalau 200 dokter artinya 3 tahun kemudian paling lambat minimal akan 50% dari situ yang bisa jadi guru besar. Maka Gusugeri Palembang aku yakin akan menjadi nomor 1, tidak akan mampu dikejar oleh PTS lain kecuali negeri ya, kecuali negeri. Karena mereka sekarang pun mereka tidak mampu menyekolahkan dosen untuk kedokteran. Nah, PGR ini ratusan yang disekolahkan ratusan, yang lah doktornya pun hampir 100. Artinya sudah sekitar 250 lebih kurang doktor, kurang lebih di 2 tahun lagi. Dari 324 tadi, 24 tadi. Nah, inilah target PGRI Palembang. Sehingga PGRI Palembang itu di akhir masa rektor Muhammadiyah akan bertaburan 1000 bintang. Itulah keluar biasa. Judul ya itu. Jadi judul itu? Judul gitu ya. Pak, mungkin apa yang menjadi kendala bagi guru besar yang masih terhambat lah ya, Pak? Sebenarnya bukan kendala, tidak pernah ada kendala dengan dokter PGRI itu. Cuman yang ada masa. Jadi setiap orang tuh ada masanya, setiap masa ada orang. Ini foto ya? Iya. Jadi masa apa yang berubah? Belum lah Ya, ya. masa. Model Ibu Mila kita bisa. Itu lebih kurang dia 2008 berarti sekarang 16 tahun. 16 tahun tidak bergerak karena mungkin kurang pendampingan. Tapi 3 tahun terakhir ini pendampingan intensif cepat. Nah, itu buktinya bernama aku nangis tadi. Iya betul. Ini tidak ada nyangkanya. Ibarat sama dengan motor itu mulai begitu mati BG. Iya. Ini dia hidup lagi BG. Berarti harus didorong, Pak ya? Nah, didorong. Jadi kalau kendaraan agak macet-macet, Dorong. di engkol tak banyak. Dorong. Minyak penuh, busi bagus, di engkol tak kalah. Dorong. Nah, itu. Kita bantu ya. Kita bantu. Nah, sekarang kawan-kawan yang disebutkan tadi, Tenaga yang ngorong tuh kuat yang loh. sekian tahun, yang nggak boleh didorong ke jurang, ini nggak boleh. Apa lagi? Belum kan? Kalau nanya yang lain Pak ada. Nah, selalu Ya, sebagai pembina mengucapkan selamat kepada Ibu Nila beliau sebagai guru besar profesor. Dan kami bangga bahwa Universitas PGRI ingin melahirkan profesor yang kedua. Ya, setelah kemarin almarhumah, hari ini Ibu Nila. Tentu
Tentunya kita bersyukur ya, ini kan perjalanan panjang. Ibu Nila ini dosen saya, yang guru saya waktu tahun 1993 aku kuliah, beliau adalah dosen saya. Artinya beliau telah membuktikan dengan perjalanan panjang keseriusan menjadi dosen dan beliau sampai mencapai guru besar. Nah, kami sangat memberikan apresiasi. Mudah-mudahan dengan guru besar di sana Ibu Nila, dia bisa berkontribusi banyak dengan PGRI, memotivasi daripada mahasiswa, memotivasi para dosen-dosen kami, sehingga menyusul kembali ada lahirnya profesor-profesor baru. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tentunya kami sebagai PGRI itu kan bangga ya, di mana atas bimbingan Pak Rektor sendiri dengan melahirkan Ibu Nila, tentu bimbingan beliau ini tidak pernah berhenti, artinya terus mendorong, mendukung dan sampai melahirkan ini. Mudah-mudahan kontribusi tenaga Ibu Nila untuk di universitas ya, sumbangsi bidang keilmuan dan semua, dan bukan hanya di universitas, mungkin di pemerintah kota, pemerintah provinsi, beliau juga dapat berkontribusi banyak. Apalagi beliau di bidang statistik. Nah, bidang statistik ini banyak sekali manfaat yang digunakan. Ya, kita akan coba nanti orang-orang hebat ini akan kita akomodir bagaimana di Kota Palembang bisa berkontribusi banyak dalam bidang pemerintahan. Mudah-mudahan dengan kedekatan kami dengan Pak Wali Kota, kami akan memberikan masukan bahwa profesor-profesor ini sangat bisa kita ajak untuk berdiskusi, ya, karena memajukan kota tidak hanya oleh pemerintah kota, tapi orang-orang ilmuwan ini bisa banyak memberikan masukan, ya. Jadi tidak hanya di bidang pendidikan, tapi di bidang-bidang lain untuk membangun Kota Palembang sangat kami harapkan, dan kami selama ini sebagai tim pemenangan RDPS akan terus memberikan masukan yang terbaik sehingga percepatan pembangunan Kota Palembang bisa berjalan lebih cepat dan baik. Palembang dari PBA seperti apa? Ya, alhamdulillah dengan pengukuhan ini memperkuat artinya pengakuan dari masyarakat bahwa Universitas PGRI Palembang ada. Itu yang pertama kan. Jadi memang tidak gampang, memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa profesor kami ini profesor memang dilahirkan dari Universitas PGRI Palembang. Jadi kami tidak berusaha membeli dari luar. Ini diharapkan yang akan datang. Jadi sudah disampaikan dengan Pak Dikti, kami mohon dukungan yang mudah-mudahan segera menjadi guru besar. Karena guru besar ini merupakan jabatan fungsional tertinggi bagi akademisi di universitas, bukan di PGRI saja, di universitas. Ya, kalau dilihat dari data, kami mempunyai rektor kepala 19 orang. Tapi yang sudah mendekati ini 5 orang tadi sudah kami bicarakan dengan Bu Dikti. 5 orang tadi barangkali antara 1-2 tahun ini bisa target nambah. Tinggal kemauan, karena itu kan harus dari diri yang bersangkutan sendiri. Tidak bisa rektor, tidak bisa kami mendorong-dorong, tapi mereka tidak mau, itu pasti tidak akan terjadi. Jadi yang 5 ini masih muda-muda, lebih muda dari Bu Nila, jadi barangkali insya Allah tahun ini atau tahun depan. Target Pak Rektor kan 2026 sudah ada yang penambahan guru besar di Palembang. Di dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman sama dosen, untuk pemerintah, penentu kebijakan, pastilah diberikan statistik. Di dalam statistik itu kan kita tahu ada bukan cuma analisis data, tapi dia juga bisa untuk filosofi yang lebih luas untuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang statistika itu saya sudah menekuninya semenjak setelah pulang S3. Jadi 2010 saya sudah mulai ke statistik terus. Buku-buku saya memang terkait dengan statistika dan juga dalam pembelajaran. Pembelajaran semuanya dikasih statistika. Jadi tambah semangat saya dengan statistika. Penelitian pasti memerlukan statistik. Nah, itu. Kan itu mata kuliah
kuliah umum, jadi semua orang bisa pakai. Walaupun misalnya itu kepakaran saya, tapi kan semuanya bisa. Dengan adanya statistika pendidikan itu kan bisa membuat kita menjadi bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa IT. Ya, orang sekarang pakai gadget-gadget itu, pakai itu aplikasi analisis data, ya kita juga harus ngikut. Nah, supaya walaupun sudah berumur kan sudah Mengikuti nenek-nenek perkembangan saya, zaman, ya, Pak. kita harus ngikut zaman supaya tidak kalah dengan anak-anak muda. Bu, suka dukanya selama melakukan penelitian ini, riset ini gimana? Kan sudah dari 2010 kan? Iya, lumayan. Sebenarnya tidak ada duka, suka semua. Cuma kalau dukanya itu menunggu publikasi, karena kan kalau misalnya untuk artikel yang bereputasi itu tidak bisa dalam waktu berapa bulan, 1 tahun. Saya bisa mencapainya 2 tahun baru satu publikasi. Itu sebagai persyaratan. Syarat khusus itu harus yang bereputasi, di mana tidak boleh jurnal yang abal-abal. Jadi artikel kita memang itu teruji, ada corresponding autornya, bisa saya itu sampai 127 halaman untuk corresponding author setelah kita bisa publikasi. Bu, Jadi dukungan memang Universitas PGRI Palembang sebenarnya untuk menuju guru besar ini seperti apa? Dukungan dari Kalau kamu? Universitas PGRI menuju guru besar itu sangat didukung oleh rektor, di mana selalu kami dosen-dosen dikumpulkan untuk percepatan untuk JFA dan dibimbing juga untuk JFA, dan kalau misalnya ada dosen yang tidak naik pangkat itu dipanggil, Didorong lah ya. di coach, ya. Oh, kayak ada Dipanggil, pendampingan ya, ya? Coaching, ada di coaching. pendampingan, di coaching. Di coaching ya. Luar biasa. Oke, lagi.